Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Fatani, praktikum perancangan teknik industri kelompok 24. Di sini akan menjelaskan mengenai konsep dari praktikum perancangan teknik industri dari modul 1 sampai dengan modul 7. Untuk modul 1 yaitu perencanaan proses. Untuk perencanaan proses ini sendiri itu diawali dengan membuat struktur produk. Untuk struktur produk ini merupakan susunan yang menunjukkan keterikatan antara komponen-komponen, subkomponen, bahan baku, serta elemen pendukung lainnya yang bersama-sama membentuk sebuah produk. Untuk struktur produk ini sendiri terbagi atas 4 level, ada level 0, level 1, level 2, dan level 3. Lalu setelah buat struktur produk, kita buat lanjut part list. Untuk part list ini sendiri merupakan daftar komponen yang digunakan dalam suatu produk mulai dari jumlah, material yang digunakan, serta keterangan dari komponen dalam suatu perakitan. Untuk part list ini sendiri itu terdiri atas dua jenis, yaitu buffer item dan manufacturing item. Untuk buffer item ini merupakan item yang dibeli dari pemasok eksternal, dan manufacturing item ini merupakan barang yang diproduksi dari bahan mentah. Selanjutnya, setelah kita buat part list, untuk tahap selanjutnya kita buat assembly chart. Untuk assembly chart ini merupakan sebuah diagram yang menunjukkan urutan aliran komponen dan rakitan bagian hingga menjadi suatu produk akhir. Untuk assembly chart dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Setelah itu kita buat gambar teknik. Gambar teknik itu bertujuan untuk memberikan informasi secara teknis kepada masyarakat awam secara jelas dan akurat. Jadi untuk masyarakat awam dapat mengerti apa yang dimaksud dan apa yang ingin disampaikan oleh si pelukis pada gambar. Lalu selanjutnya kita buat routing sheet. Routing sheet ini sendiri merupakan dokumen yang berisi rangkaian tahapan proses produksi suatu komponen secara detail, mencakup aktivitas yang harus dilaksanakan. Dokumen ini berfungsi sebagai dasar utama dalam kegiatan produksi karena berisi seluruh informasi yang disusun oleh bagian perencanaan proses dan peralatan yang digunakan dalam produksi. Setelah kita buat routing sheet, lalu lanjut ke OPC atau Operation Process Chart. Untuk OPC ini sendiri merupakan sebuah diagram kerja yang menampilkan tahapan proses pengolahan material mulai dari bahan mentah hingga terbentuk menjadi komponen atau produk akhir. Gambar dapat dilihat pada gambar di bawah ini untuk OPC. Lalu lanjut untuk modul 2 itu perancangan stasiun kerja. Untuk perancangan stasiun kerja yang pertama harus kita lakukan itu adalah merancang stasiun kerja awal. Stasiun kerja awal ini sesuai dengan apa adanya, apa yang ada di lapangan. Stasiun kerja awal ini sendiri merupakan suatu area atau tempat yang dirancang untuk mendukung seorang dalam melaksanakan tugas atau aktivitas secara efisien, aman, dan nyaman. Untuk stasiun kerja awal dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Lalu setelah itu kita menentukan elemen kerja. Untuk elemen kerja ini merupakan pembagian unsur-unsur pekerjaan secara detail yang menjadi bagian dari studi waktu dan gerak untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Untuk elemen gerak ini sendiri menggunakan aturan terbelik, yang mana aturan terbelik ini ditemukan oleh Frank Gilbert. Untuk elemen kerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya kita merancang peta tangan kiri dan tangan kanan. Untuk peta tangan kiri dan tangan kanan ini nih merupakan diagram yang menampilkan seluruh gerakan kerja serta waktu menganggur dari kedua tangan selama proses bekerja. Jadi setelah kita buat peta tangan kiri dan tangan kanan, kita lanjut buat stasiun kerja baru atau rancangan stasiun kerja baru yang bertujuan untuk mengoptimalkan stasiun kerja yang lama dan mengurangi ya idle lah atau ketidaknyamanan pekerja di stasiun kerja lamanya. Jadi tujuannya untuk mendukung aktivitas proses produksi dengan mempertimbangkan data antropometri manusia. Oke, setelah kita perbaiki stasiun kerja, lanjut kita memperbaiki rancangan peta tangan kiri dan tangan kanan. Perbaikan ini dilakukan karena pada peta awal masih terdapat ketidakseimbangan beban kerja, jadi tujuannya sini untuk menyeimbangkan beban kerja antara tangan kiri dan tangan kanan dan meminimalisir adanya idle atau menganggur. Lalu yang terakhir itu performansi stasiun kerja lama dan stasiun kerja baru dibandingkan antara keduanya yang mana yang lebih kecil waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Maka itu yang bakal kita pilih. Lanjut ke modul 3 itu pembakuan sistem kerja. Untuk pembakuan sistem kerja ini pertama kita menentukan presiden diagram. Presiden diagram ini merupakan sebuah metode perencanaan waktu yang menekankan urutan keterkaitan antar aktivitas dalam perakitan.
Untuk presence diagram ini sendiri, itu tuh dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yang mana presence diagram yang kita gunakan di sini merupakan presence diagram yang bersifat finish to start, yang mana harus menyelesaikan satu pekerjaan terlebih dahulu, baru dapat melanjutkan pekerjaan selanjutnya sesuai dengan aturan presidensi. Oke, lanjut. Selanjutnya itu merupakan kurva belajar yang harus kita buat. Kurva belajar ini menggambarkan peningkatan efisiensi seiring bertambahnya pengalaman atau volume produksi. Kurva belajar yang baik itu memiliki grafik yang makin lama makin turun. Makin besar percobaannya, maka si kurva belajarnya akan semakin mendekati nol. Lalu selanjutnya kita menguji kecukupan data. Untuk uji kecukupan data ini merupakan suatu proses pengujian yang bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah data yang diperoleh telah memadai dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan penelitian. Untuk uji kecukupan data ini, data dapat dikatakan cukup jika n aksen itu kecil dari nilai n. Untuk rumus n aksen dapat dilihat pada rumus di bawah ini dengan keterangan serta dapat dilihat pada tabel di samping ini untuk si uji kecukupan datanya menggunakan Microsoft Excel. Oke, lanjut ke uji keseragaman data. Setelah kita menguji kecukupan data, maka kita menguji keseragaman data. Untuk uji keseragaman data ini merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis rentang data guna mengetahui jumlah data yang berada dalam batas maupun di luar batas kontrol. Untuk rumus yang digunakan dalam mengetahui batas kontrol atas dan batas kontrol bawah dapat kita lihat pada rumus bawah ini. Oke, dan dapat dilihat pengolahan menggunakan Microsoft Excel di tabel bawah ini. Selanjutnya kita melakukan pembakuan waktu. Untuk pembakuan waktu ini, eh di pembakuan waktu didefinisikan sebagai proses untuk menentukan lama waktu yang dibutuhkan secara wajar oleh seorang pekerja normal dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dengan metode kerja terbaik dan dalam kondisi kerja yang ideal. Untuk pembakuan waktu ini sendiri terdapat beberapa tahapan, yaitu ada uji kecukupan data, uji keseragaman data, waktu siklus, penyesuaian, dan waktu normal. Selanjutnya kita menentukan waktu siklus. Untuk waktu siklus ini sendiri merupakan waktu total yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit produk atau layanan, mulai dari penerimaan pekerjaan hingga hasilnya sampai ke tangan pelanggan. Untuk rumusnya sendiri dapat kita lihat pada rumus bawah ini. Oke, lanjut. Untuk waktu normal merupakan waktu yang dibutuhkan pekerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam kondisi kerja yang wajar. Jadi untuk waktu normal ini ada faktor penyesuaian. Untuk faktor penyesuaian ini kita menggunakan beberapa metode. Yang pertama ada metode Skamart. Metode Skamart itu rumusnya dapat kita lihat pada rumus bawah ini. Lalu ada metode Westinghouse. Untuk metode Westinghouse rumusnya dapat kita lihat pada rumus bawah ini. Lalu yang terakhir itu metode objektif. Rumusnya dapat kita lihat pada rumus di bawah ini. Oke, selanjutnya ke modul 4. Untuk modul 4 itu estimasi biaya produksi. Estimasi biaya produksi ini pertama-tama kita menentukan upah. Untuk upah ini merupakan sebuah apresiasi dalam bentuk imbalan finansial kepada pekerja yang diberikan oleh perusahaan sebagai bentuk apresiasi atas jasa atau atas kinerja yang diberikan kepada perusahaan. Untuk upah ini sendiri ada beberapa metode pengupahan yang diantaranya yaitu ada metode ranking sederhana, metode sistem angka, metode pembanding faktor, dan metode klasifikasi. Untuk metode ranking sederhana ini berdasarkan diurutkan berdasarkan jabatan, tingkat kesulitan atau kepentingan secara intuitif tanpa pembobotan kuantitatif. Untuk perbandingan faktor atau pembanding faktor ini merupakan metode pengupahan kuantitatif yang menilai dan membandingkan jabatan berdasarkan faktor tanggung jawab, usaha, keterampilan, fungsi kerja. Lalu ada metode sistem angka. Untuk metode sistem angka ini merupakan metode pengupahan yang kuantitatif, menilai jabatan secara memberikan skor pada faktor keahlian, tanggung jawab, usaha, dan lingkungan kerja beserta subfaktornya. Metode klasifikasi ini merupakan metode penilaian jabatan yang mengelompokkan pekerjaan berdasarkan kriteria seperti pendidikan, keterampilan, tanggung jawab, dan pengalaman kerja. Setelah kita menentukan upah, maka kita lanjut ke menghitung imbalan dan tunjangan. Untuk imbalan dan tunjangan ini merupakan, kalau untuk imbalan itu merupakan masa balasan yang diberikan perusahaan kepada karyawan kerja dan usaha yang sudah dilakukan. Untuk tunjangan itu sendiri merupakan tambahan penghasilan di luar gaji pokok yang diberikan kepada karyawan untuk memenuhi kebutuhan tertentu.
Untuk rumusnya dapat kita lihat pada di bawah ini. Oke, selanjutnya kita menentukan klasifikasi biaya. Untuk klasifikasi biaya ini merupakan proses pengelompokan biaya berdasarkan karakteristiknya. Dapat dilihat dari sifatnya, itu seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Lalu ada perilakunya terhadap perubahan volume aktivitas seperti biaya tetap, biaya variabel, dan biaya kombinasi atau mixed cost. Lalu dapat dilihat berdasarkan fungsinya dalam perusahaan seperti biaya produksi, administrasi, dan pemasaran. Untuk biaya overhead pabrik atau BOP dibagi atas beberapa level aktivitas seperti unit, batch, product, facility, dan level activity. Untuk rumusnya dapat kita lihat pada sebuah ini. Lalu dapat kita tentukan biaya penjualannya. Sebelum biaya penjualan, kita menentukan biaya penyusutan terlebih dahulu. Untuk biaya penyusutan ini merupakan pengurangan nilai ekonomis dari biaya perolehan suatu aset berdasarkan umur ekonomis. Untuk rumus penyusutan dapat kita lihat pada rumus bawah ini. Lalu menentukan fixed cost dan variable cost. Untuk fixed cost ini merupakan biaya tetap dan nilainya tidak berubah meskipun terjadi perubahan pada jumlah produksi. Sementara untuk variable cost, biaya yang besarnya sering berubah berdasarkan jumlah unit yang diproduksi. Rumus saya lihat pada semua ini. Lalu kita menentukan harga penjualan. Untuk harga penjualan ini merupakan biaya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan promosi dan distribusi produk kepada konsumen seperti biaya pembuatan spanduk, gaji staf pemasaran, dan biaya produksi. Lalu kita menentukan HPP dan harga jual. HPP ini merupakan harga pokok produksi per unit. Harga pokok produksi, lalu ada HPP ini harga pokok penjualan, dan harga jual ini harga yang digunakan untuk menjual si produk. Lalu kita menentukan break even point. Break even point ini merupakan titik impas atau titik pulang pokok di mana tidak terjadi kerugian ataupun keuntungan. Di mana untuk titik BEP itu sendiri dapat kita lihat pada grafik di bawah ini untuk di mana di antara kedua garis ini bersinggungan itu merupakan titik BEP-nya. Di mana tidak ada kerugian dan tidak ada keuntungan. Lalu kita menentukan laba rugi dengan rumus di bawah ini. Kita lanjut untuk modul selanjutnya itu peramalan produksi. Untuk peramalan produksi ini kita pertama-tama harus melakukan agregasi permintaan. Untuk agregasi permintaan itu merupakan metode menjumlahkan beberapa produk dengan satuan yang sama untuk memperoleh total permintaan secara keseluruhan. Untuk rumus dan visualnya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Lalu selanjutnya ada pola permintaan. Kita menentukan pola permintaan. Yang mana pola permintaan ini ada empat jenis. Ini ada horizontal, ada musiman, ada tren, ada siklus. Untuk pola horizontal ini data berfluktuasi di sekitar rata-rata relatif, tetap tanpa tren yang jelas. Kalau ada pola musiman, data berulang teratur pada periode tertentu secara konsisten dan musiman. Pola tren itu data meningkat atau menurun bertahap dalam jangka waktu panjang berkelanjutan. Untuk data pola siklis ini data yang berfluktuasi jangka panjang mempengaruhi siklus ekonomi bisnis makro tahunan. Untuk selanjutnya itu menentukan metode peramalan regresi linear. Untuk rumusnya dapat kita lihat pada rumus di bawah ini. Lalu kita melakukan metode peramalan tren eksponensial. Untuk rumusnya dapat kita lihat pada di bawah ini. Dan selanjutnya kita melakukan metode peramalan kuadratik. Untuk selanjutnya setelah kita melakukan metode peramalan kuadratik, kita melakukan metode peramalan tren siklis dengan rumus seperti di bawah ini. Setelah kita melakukan um, peramalan sebelumnya, maka kita menentukan nilai kesalahan atau nilai error. Untuk nilai error ini kita menggunakan beberapa metode, itu diantaranya ada MFE, MSE, SEE, MAD, dan MAPE. Untuk rumusnya dapat kita lihat pada rumus di bawah ini. Terus setelah kita menentukan nilai kesalahan atau error, kita melakukan validasi terhadap data yang sudah kita hitung sebelumnya. Untuk validasi ini merupakan metode dilakukan untuk memastikan model memberikan hasil akurat dan konsisten. Dengan rumus kita ada di bawah ini. Lalu ada di agregasi.
Disagregasi merupakan metode yang dilakukan untuk memastikan model memberikan hasil akurat dan konsisten. Disagregasi ini merupakan kebalikan dari agregasi. Lalu untuk modul selanjutnya itu kita merencanakan produksi. Pertama-tama kita menentukan biaya produksi manufaktur. Untuk biaya produksi manufaktur merupakan seluruh pengeluaran untuk mengolah bahan baku, menjalankan aktivitas kerja, dan menggunakan fasilitas produksi hingga menghasilkan barang atau jasa yang siap dipasarkan. Untuk rumusnya dapat kita lihat pada rumus di bawah ini untuk menentukan biaya produksi manufaktur. Lalu kita melakukan perencanaan agregat. Untuk perencanaan agregat ini sendiri adalah pendekatan manajerial untuk menentukan tingkat produksi dan kapasitas pada periode menengah. Rumusnya dapat kita lihat pada rumus di bawah ini. Untuk perencanaan agregat itu terdiri atas beberapa strategi, ada level strategi, C strategi, mix strategi. Untuk C strategi itu bertujuan untuk menjaga produksi, berdasarkan menjaga produksi, untuk menjaga produksi, output dan jumlah tenaga kerja tetap stabil. Lalu C strategi itu menyesuaikan jumlah produksi tiap periode sesuai dengan kebutuhan permintaan. Untuk mix strategi itu kombinasi dari si strategi sebelumnya, yang mana relatif stabil dengan penyesuaian fluktuasi permintaan melalui pengelolaan persediaan dan backlog. Lalu selanjutnya kita menentukan atau buat Master Production Schedule (MPS). Untuk MPS ini sendiri menentukan jumlah produk yang harus diproduksi setiap periode produksi. Untuk rumus kita lihat pada rumus di bawah ini. Lalu setelah kita buat MPS, terus sudah menentukan MPS-nya, kita menentukan RCCP atau Rough Cut Capacity Planning. Untuk Rough Cut Capacity Planning ini merupakan bertujuan untuk menentukan jumlah produk yang harus diproduksi setiap periode produksi, terdiri atas CPOF dan bola. CPOF itu memiliki rumus di bawah ini dan bola dapat memiliki rumus di bawah ini. Dilihat. Selanjutnya kita menentukan Material Requirement Planning atau MRP. Untuk MRP ini sendiri terdiri atas 4 tahapan, yaitu ada netting, loading, offsetting, dan exploding. Untuk loading itu sendiri kita menggunakan 10 metode, yaitu ada EOQ, POQ, FOQ, LUC, LTC, SM, FPR, EFP, EPP, PBB, dan AWW. Selanjutnya, setelah kita melakukan plotting tadi, kita menentukan CRP atau Capacity Requirement Planning. Untuk CRP ini menghitung kapasitas rinci dalam MRP untuk memastikan kapasitas tersedia sepanjang periode. Kita lihat grafiknya pada gambar di bawah. Nah, itu kita melakukan scheduling. Untuk scheduling ini mengatur urutan pekerjaan agar sumber daya digunakan maksimal dalam waktu total yang minimal. Lalu yang terakhir itu kita merancang lintasan perakitan. Untuk perancangan lintasan perakitan ini berdasarkan kriteria, batasan, dan target lintasan perakitan. Untuk lintasan perakitan ini merupakan urutan proses kerja yang disusun secara sistematis untuk menyeimbangkan beban kerja tiap stasiun produksi menjadi optimal. Untuk kriteria itu terdiri atas line efficiency, smoothness index, SI, lens delay. Untuk rumusnya dapat kita lihat pada rumus di bawah ini. Dengan batasan lintasan perakitan itu kondisinya harus dipenuhi. Ah, Batasan lintasan perakitan adalah kondisi yang harus dipenuhi agar penyusunan lintasan berjalan efisien dan sesuai urutan kerja, meliputi waktu siklus, jumlah stasiun, kerja minimum, dan keterkaitan urutan proses. Setelah itu kita menentukan target lintasan perakitan yang bertujuan untuk merancang sistem perakitan yang mencapai efisiensi dan kapasitas produksi yang optimal. Dapat ditunjukkan melalui output produksi, line efisiensi, keseimbangan kerja, antar stasiun, dan cycle time atau waktu siklus yang sesuai. Untuk rumus cycle time dapat kita lihat pada rumus bawah ini dengan rumus jumlah stasiun kerja minimal itu min sigma TI dibagi dengan cycle time. Lalu ada penyeimbangan lintasan perakitan tuh. Penyeimbangan lintasan perakitan ini adalah proses pengalokasian elemen kerja ke stasiun kerja untuk menyeimbangkan beban kerja. Jenis sistem lintasan perakitan untuk menyeimbangkan beban kerja. Eh, Lalu untuk
Jenis sistem lintasan perakitan itu SILB tipe 1 yang bertujuan untuk meminimasi jumlah stasiun pada cycle time tertentu. Dan SILB 2 bertujuan untuk meminimasi cycle time pada jumlah stasiun kerja yang tetap. Untuk line balancing memiliki dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan heuristik dan optimasi. Lalu selanjutnya kita menentukan metode perancangan perakitan. Ada metode Kilbridge, metode Largest Candidate Rule atau LCR, lalu ada Ranked Position Weight RPW, lalu ada metode Moody-Young atau Heuristic Line Balancing Method atau HLBM. Untuk metode Moody-Young sendiri terdiri atas dua fase. Untuk fase pertama itu menyusun alternatif pembagian SK berdasarkan presidensi, dan fase 2 itu mengevaluasi alternatif tersebut menggunakan parameter kinerja lintasan. Lalu metode yang terakhir yang kita gunakan adalah metode optimasi dalam line balancing yang menggunakan formulasi dalam software Lingo. Kalau kita lihat pada gambar di bawah ini itu formulasi dari software Lingo. Lalu yang terakhir itu kita menentukan kapasitas produksi atau Q. Kapasitas produksi ini merupakan kemampuan maksimum sistem produksi dalam menghasilkan output pada periode tertentu melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk mencapai target. Untuk rumus dari kapasitas produksi dapat kita lihat pada rumus di bawah ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.